warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat? Jumpa lagi kita di program Bongen, obrolan generasi milenial sehat. Saya Imelda Marsalena dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin, program pelayanan kesehatan tradisional, menjadi host pada acara kita hari ini. Obrolan santai kita pada hari ini, narasumber kita yaitu Dr. Yanti yang merupakan praktisi herbal medik dan Ibu Gita merupakan CSR dari PT Pertamina. Baiklah Ibu, program podcast kita kali ini kita akan mengambil tema yaitu melihat potensi herbal di Musi Banyu Asin. Dokter, boleh kita bertanya-tanya sedikit ya dokter? Boleh. Ya? Apa kabar dok? Baik Bu Imelda. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya dok ya. Saya senang sekali. Ya, ceritanya kami dari Dinas Kesehatan ini pernah mau mengajak dokter Yanti ini untuk melatih tenaga puskesmas di Musi Banyu Asin untuk belajar tentang herbal. Bisa perkenalan sedikit dokter, bagaimana profil dokter? Ya silakan dokter. Iya. Pemirsa Musi Banyu Asin, saya senang sekali bisa berbincang-bincang. Saya kebetulan seorang dokter dan juga mendalami ilmu herbal medik, dan sehari-hari saya memang menyampaikan edukasi mengenai herbal, baik itu secara langsung berkunjung ke lapangan-lapangan, ke kelompok-kelompok herbal, dan juga melalui berbagai media, baik itu media televisi maupun media digital, sosial media juga. Dokter, kalau boleh tahu kenapa dokter tertarik pada dunia herbal? Oh ya, ya kebetulan memang itu panggilan hati ya Bu Imelda. Gitu ya. Iya, karena saya awalnya sebagai dokter umum biasa, kemudian juga sempat praktek di rumah sakit dan klinik pribadi. Kemudian saya terjun di dunia pelayanan sekitar 3 tahunan lah ya. Baru saya tahu passion saya kemana. Ternyata saya lebih menyukai penggunaan obat dari bahan alam atau obat herbal. Nah, semenjak itu saya akhirnya lebih sering berkunjung ke lapangan untuk bertemu dengan para penggiat petani organik maupun sayuran organik dan tanaman obat organik. Nah, itu mungkin kenapa saya suka herbalnya, karena ternyata banyak potensi alam yang bisa kita angkat dan kita gunakan sebagai obat. Oh, begitu. Itu menarik. Ya, benar-benar dokter. Biasanya gini dokter ya, kita itu ada faktor pencetusnya. Oh, kenapa kita lebih suka pada dunia herbal? Apa biasanya ada dokter? Ya, kebetulan dari tahun 2013 saya dikenalkan oleh ayah saya sendiri yang konsultan pertanian organik. Berkunjung ke lapangan, sehingga pada saat itu saya melihat oh ternyata tanaman pun ada loh yang bisa kita manfaatkan sebagai obat. Di saat kita mungkin menemukan beberapa penyakit yang susah sekali diobati dengan obat konvensional, seperti berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Virus kan ya kalau misalkan tidak tepat antivirusnya tentu tidak akan cepat sembuh ya. Contoh misalkan hepatitis, ya kan Bu, itu penyakit yang banyak banyak di masyarakat, tapi untuk antivirusnya tentu belum ada yang spesifik gitu ya. Sehingga ketika kita bisa menemukan tanaman obat yang berpotensi untuk meningkatkan kesehatan fungsi hati gitu ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Kenapa tidak? Iya, benar dokter. Salah satunya itu faktor yang membuat saya kayaknya menarik untuk saya lebih menarik pada dunia herbal. Sudah berapa lama dokter? Ya, dari tahun 2013 saya terjun ke lapangan untuk membina para penggiat herbal ya. Biasanya ibu-ibu PKK, kemudian ibu-ibu KWT atau kelompok wanita tani, dan juga kelompok-kelompok petani organik. Oh iya, jadi begitu tahu bahwa dokter passionnya mau ke dunia herbal gitu ya dokter. Dokter kuliah lagi gitu? Iya, saya mendalami ilmu herbal medik ini di Magister Herbal Medik di Farmasi Universitas Indonesia, Bu Imel. Oh iya, memang tepat sekali ya. Kita narasumber kita pada hari ini memang Pak ahli di dunia herbal. Jadi Ibu kayaknya sudah sering ya Bu ke Muba? Iya,
di MUBA ini saya diundang oleh PT Pertamina Hulu Rokan untuk membina para petani organik yang kemudian juga membentuk suatu kelompok herbal. Itu sejak tahun 2019 ya. 19 kalau untuk untuk Pertamina Hulu Rokan ini. Jadi namun sebelumnya saya juga pernah juga nih ke MUBA kecamatan lain di Musi Banyuasin dan juga Banyuasin. Itu sejak tahun 2016 Bu Imel. Oh, udah lama. Jadi sudah sering bolak-balik ke MUBA dokter ya. Oh, alhamdulillah. Jadi tidak asing lagi di Kabupaten Musi Banyuasin dokter ya. Nah, menurut dokter bagaimana potensi Musi Banyuasin ini terhadap dunia herbalnya? Kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Oh, alhamdulillah. Potensi lahannya luas sehingga kita bisa menanam apa saja dan juga subur. Karena tanahnya ini juga menentukan ya keberhasilan untuk budidaya. Nah, budidaya tanaman obat ini bisa dilakukan di Jirak ini. Dan ternyata kelompok herbal kita ya ketika melakukan itu luar biasa mereka ya. Tanamannya berkembang dengan baik, kemudian juga berbagai macam jenis juga bisa dibudidayakan di sini serta memiliki hasil olahan yang sangat bervariasi gitu Bu Imel. Jadi buat saya Musi Banyuasin sebenarnya sangat potensial ya. Contohnya dari jenis rumput-rumput liar saja kita bisa dapatkan berbagai macam tanaman obat bisa sampai puluhan. Oh ya, ya boleh saya sebutin 10 saja saya bisa ini di sini yang saya lihat di Jirak ya. Yang ada di Jirak ya dokter. Khususnya juga Musi Banyuasin pastinya ada gitu karena tidak terlalu jauh perbedaannya dari masing-masing daerah ya. Yang pertama ini dari rumput-rumputan yang biasa kita injak. Pegagan. Pegagan itu kalau nama latinnya Centella asiatica. Oh iya dokter. Itu gunanya untuk generasi sel-sel otak dan juga sel-sel kulit. Oh, untuk kulit juga bagus dokter ya. Kemudian yang kedua meniran. Meniran itu untuk itu jenis rumput ya dokter ya? Iya, rumput yang biasa kita injak aja gitu ya. Kemudian akar alang-alang. Di mana sih kita yang nggak melihat akar alang-alang di rumput-rumputan itu pasti ada ya. Akar alang-alang ini bisa untuk diuretik atau memperlancar air kencing. Dan juga bisa digunakan untuk radang pada organ ginjal misalkan seperti itu ya. Yang keempat kita bisa lihat patikan kebo. Patikan kebo di rumput ini digunakan untuk sakit asma. Terima aja deh ya satu lagi ada tapak liman. Kemarin pas waktu pelatihan ada peserta datang, dok ini takliman yang ada di sini ternyata bisa tumbuh subur. Tapak liman itu digunakan untuk resep meningkatkan HB gitu. Jadi ketika anemia bisa diberikan tapak liman. Itu jenis rumput juga dokter ya? Rumput juga. Jadi artinya semua yang ada di sekitar kita ini bisa dimanfaatkan dokter ya. Jadi belum lagi kita bicara yang lain ya Bu, dari sayuran, dari buah-buahan, dari jenis daun-daunan. Dokter. Gitu. Jadi pembahasannya bisa melebar dan meluas. Gitu. Jadi sobat sehat, Dokter Yanti ini datang ke Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Jirak. Ini diundang dari PT Pertamina untuk melatih lanjutan herbal kemarin ya dokter ya di masyarakat Jirak Jaya yang disponsori oleh PT Pertamina. Kita lanjut dokter ya. Apa kelebihan dari pengobatan herbal dengan pengobatan konvensional? Ini. Perbedaan pengobatan konvensional dengan pengobatan herbal sebenarnya masing-masing ada plus dan minusnya ya. Untuk pengobatan konvensional memang relatif lebih cepat kita rasakan hasilnya. Benar dokter ya. Karena memang sudah diukur, kemudian distandarisasi bagaimana protokol pengobatannya. Sedangkan pengobatan tradisional cenderung lebih lambat, perlu proses karena memang bekerja secara holistik ya. Kemudian ada plusnya juga masing-masing ya. Untuk pengobatan tradisional kita bisa memperbaiki fungsi-fungsi organ lainnya. Jadi niatnya mungkin memperbaiki regulasi tekanan darah. Ternyata pada orang yang menderita diabetes juga bisa diregulasi juga gula darahnya. Itu seperti itu dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kelebihannya pengobatan rasional dengan bahan alam seperti itu Bu. Namun tentu ya sebetulnya bisa
integrasikan. Jadi pengobatan konvensional maupun pengobatan tradisional bisa diintegrasikan atau saling melengkapi ya. Kita tidak harus memilih salah satu, tapi bisa kita komplementer, bisa disatukan, dikombinasikan. Oh begitu ya dokter. Jadi misalnya ada pasien dokter, kan kalau kebiasaan kita di masyarakat Indonesia ini, begitu diponis bahwa penyakitnya tidak ada obat, masyarakat kita beralih pada pengobatan alternatif dan meninggalkan pengobatan konvensional, pengobatan kedokteran. Jadi kemudian kalau sudah parah lagi, balik lagi ke pengobatan medis. Itu gimana dokter? Ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan orang pasien gitu ya berkonsultasi ke dokter, apalagi dia didiagnosis penyakit yang kronis dan atau penyakit berat gitu ya, dia harus mengikuti prosedur pengobatan yang diberikan ya. Jadi tidak boleh meninggali dokter? Iya, tidak boleh. Kalaupun misalkan mau berobat dengan herbal, itu bisa dikomplementerkan, saling mendukung, bisa saling mensupport. Ketika mau menambahkan pengobatan dengan bahan alam atau herbal, harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter yang meriksanya tersebut, yang menanganinya. Itu Bu, yang lebih tepat seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi dokter yang menangani pun tahu dia minum apa yang saja. Dikonsumsi, seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas segala masukan untuk kami di masyarakat Muba ini. Baiklah Sobat Sehat, kita sapa lagi narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dita, yang merupakan CSR dari PT Pertamina Pendopo. Selamat siang Bu, apa kabar? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Iya, Ibu Dita, di sini kita mau ngadakan acara pelatihan lanjutan ya, mengundang Dokter Yanti. Kenapa CSR Pertamina mengambil kegiatan pelatihan herbal, bukan kegiatan lain Bu? Kalau kita awalnya itu di tahun 2019, kita mulai dengan pelatihan pertanian sehat ramah lingkungan atau PSRLB. Itu kita fokusnya untuk padi organik. Kemudian itu kita ada 30 orang petani yang tergabung untuk ikut kegiatan waktu itu. Kita pelatihan ekologi tanah yang pertama. Kemudian setelah lanjut kita juga ada pelatihan herbal yang dasar di tahun 2019 juga, sampai akhirnya terbentuk salah satu KWT, wanita tani yang kira-kira beranggotakan 30 orang juga, ibu-ibu yang berasal dari Desa Jira. Kita memilih di Desa Jira karena merupakan ring 1 Pertamina Pendopo. Jadi kita fokusnya untuk memberdayakan masyarakat di ring 1 kita. Kemudian setelah kita memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas, kita juga membantu peralatan, terus juga kita sarana prasarana kita untuk packaging juga, benar. Sampai akhirnya di tahun 2022 ini kita mengadakan pelatihan herbal lanjutan dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Oh iya. Program selanjutnya apa dokter kalau sudah pelatihan ini? Untuk selanjutnya kalau kita tuh lebih fokus sekarang untuk peningkatan produktivitasnya, untuk meningkatkan produksi UMKM. Jadi kebetulan outcome dari kegiatan program yang diinisiasi oleh PT Pertamina Hulu Rokan ini adalah yang pertama, kita fasilitasi masyarakat yang kita bina. Barangkali mereka punya potensi untuk mengembangkan budidaya herbal organik, betul ya? Jadi difasilitasi bagaimana mereka memiliki rumah taman obat sendiri meskipun memang swadaya juga masyarakat sendiri kita hanya mendukung gitu kan untuk mendampingi kelompok-kelompok herbal tersebut. Kemudian selain untuk pengembangan budidayanya, barangkali mereka ada yang punya potensi untuk mengembangkan kewirausahaan jamunya. Jadi mereka dibekali menjadi seorang wirausaha jamu. Kemudian yang ketiga, barangkali mereka punya potensi untuk menjadi penyahat tradisional, punya bakat untuk mengobati, tapi yang sesuai dengan standar, yang sesuai dengan kompetensi, sehingga mudah-mudahan kedepannya mereka bisa menjadi penyahat tradisional yang bersertifikat. Cuman sampai saat ini kita baru sampai yang produksi, lanjutan. Kita baru yang beberapa olahan-olahan herbal. Seperti itu. Kalau salah satu contoh yang paling laris itu CJ Manis. CJ Manis. Itu minuman zaman apa? COVID itu
Minuman apa dokter itu Bu? Sereh, jahe, kayu manis. Kayu manis. Oh, CJ manis. CJ ya. manis. Itu manfaatnya apa itu? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesegaran. Jadi memang badan potensi juga. pada saat pandemi kemarin, ya. Itu kebanjiran order ya. Ya, kebanjiran order, alhamdulillah. Ya, jadi bisa menambah income masyarakat ya. Selain mereka bisa menyehatkan diri mereka, juga bisa menambah income dari keluarga. Itu kedepannya apa tahun depan program untuk di Jirak Jaya? Kita lebih fokus ke hilirnya. Jadi ketika produksi semakin meningkat, pemasarannya. Oh, pemasaran. Jadi kita bantu bekerja sama juga dengan beberapa puskesmas juga untuk perizinannya kita penuhi sesuai standar. Ya memang di sini dari Dinas Kesehatan sangat mendukung sekali, sedang digencar-gencarkan pengobatan tradisional ya Bu Gita ya. Jadi nanti di Muba ini kan ada 29 puskesmas. Rencananya tahun ini kami akan melatih tenaga puskesmas untuk menjadi tenaga kesehatan tradisional. Nah, nanti ke depannya kami akan membeli hasil dari produksi masyarakat, tapi yang sudah standar, sesuai standar. Jadi untuk pertama mungkin biar sesuai standar, kami mengajak kemarin dari tim BPOM bagaimana sih memproduksi obat tradisional itu yang baik dan benar. Salah satunya membuat rumah produksi ya Bu ya, yang saat ini sedang direncanakan oleh PT Pertamina. Di Muba kebetulan ada tiga rumah produksi obat herbal tradisional. Yang pertama itu di Babat Supat oleh Ibu Yeni, itu alhamdulillah sudah selesai. Kemudian di Kluang itu oleh PT Pertamina juga, Ibu Butet. Yang ketiga ini dalam rencana proses di Jirak Jaya ya, Bu ya. Baiklah Sobat Sehat, dari pembahasan kita tadi, jadi potensi Muba untuk herbal ini sangat bagus ya dokter ya, ya luar biasa, dan juga didukung oleh Dinas Kesehatan yang akan membeli hasil dari masyarakat yang sudah dilatih oleh tenaga ahlinya, salah satunya Dokter Yanti. Mungkin sampai di sini dulu, saya mengucapkan terima kasih bagi Sobat Sehat yang sudah menonton dan juga bagi narasumber kita yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Terima kasih Dokter Yanti, terima kasih Bu Gita. Sampai jumpa kita di podcast Bongen selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.